Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terkait tentang konfigurasi atau lebih tepatnya instalasi sih. Instalasi EHCP. Jadi apa sih EHCP ini? EHCP ini adalah Easy Hosting Control Panel. Jadi dia semacam hosting panel untuk hostingan di mana dia basisnya ini web ya dan digunakan untuk distro Ubuntu biasanya. Dan fungsinya apa sih EHCP ini? EHCP ini fungsinya kurang lebih kayak membuat domain, terus membuat web, terus ada juga membuat mail dan lain-lain ya. Banyak fungsi terkait dengan hostingan. Untuk EHCP sendiri kita bisa download di websitenya. Jadi package-nya udah disiapin sama EHCP dan ini bisa digunakan pada Ubuntu. Dalam hal ini saya menggunakan Ubuntu versi 18.04. Kita bisa cek di download EHCP. Jadi ini ya, di sini ada ininya juga. Package-nya bisa kita lihat kalau misalnya untuk Ubuntu terbaru 16 ke atas itu menggunakan package yang ini. Kalau untuk Ubuntu 16 ke bawah itu menggunakan package yang ini. Jadi downloadnya berbeda, link downloadnya berbeda. Jadi kita langsung aja. Di sini saya udah siapin Ubuntunya. Saya akan coba remote menggunakan putih. Dan jaringannya di sini bridge, pastikan bridge. Kita akses IP-nya 238. Masuk ke sudosu ya. Pastikan masuk ke sudosu supaya kita gampang installnya. Nah, dalam posisi sudosu ini saya berada di directory home alpha. Dan jadi nanti kalau misalnya kita download, masuknya filenya ada di dalam situ. Karena saya menggunakan putih, kita bisa tinggal copy paste aja scriptnya, script yang dari EHCP-nya. Error, no certificate. Oh, ini mungkin karena untuk akses ke EHCP-nya kali ya. Tapi kita bisa menggunakan parameter no check certificate di sini. Tadi saya juga udah coba sih. Saya lupa pakai ini no check certificate. Yap, kalau misalnya udah kayak gini, proses downloading ya. Dia nggak lama kok untuk downloading ini. Tapi yang lama nanti pas instalasinya karena dia akan install package-package tambahan supaya untuk mendukung fitur-fitur yang disediakan oleh HCP. Oke, ini udah selesai instalasi. Kita tinggal ekstrak aja. Tar min zxf. Lihat file dulu ya. LL. Nah ini ada HCP TGS, TGZ. Kita tinggal ekstrak. ZXVF. Oke. Nah, kalau kita lihat dia bakal ngebentuk directory terbaru. Ini EHCP, ada directory EHCP kalau kita udah ekstrak. Terus kita tinggal install. Masuk ke directory dulu ya. EHCP, terus kita tinggal gunakan perintah sebutannya script bash untuk menjalankan scripting. Jadi tinggal kita install aja. Kalau udah kayak gini, step pertama untuk installnya kita tinggal enter, enter, terus kita tunggu. Jadi dia akan download package yang lain. Ini untuk tahap pertama dia biasanya nge-create ininya dulu ya. Nge-download package-nya dulu, terus nge-create banyak package untuk mendukung fitur EHCP. Kita tinggal tunggu aja. Nah, kita udah masuk step selanjutnya. Ini untuk install, kita perlu mengisi beberapa data ya. Kita tinggal enter. Jadi nanti ada perlu isi datanya. Nah, ini udah pengisian datanya nih. Kalau udah masuk step ini, kita tinggal isi data aja. Jadi di sini minta enter your name. Di sini masukkan nama sendiri ya. Nah, ini untuk admin email.
Sebenarnya bukan admin email sih, jatuhnya email yang kita pakai, email pribadi kita. Jadi nantinya akan digunakan sama si EHCP buat nginfoin panel info, terus ada EHCP News juga. Saya di sini kosongin aja sih. Kalau bebas sih kalau kalian mau isi atau enggak, tapi saya di sini kosongin. Oke, ini kita perlu memasukkan password ya untuk EHCP-nya. Saya menggunakan password tes 12345. Ini untuk password panelnya. Nanti kalau kita akses EHCP-nya dari web, maka passwordnya apa yang mau kita isi. Defaultnya 1234, kita pakai default aja. Dan usernya admin nanti ya. Terus ini apa nih? Ini untuk hostname-nya Uranium. Kalau udah benar kita tinggal enter. Ini untuk IP-nya. Jadi kalau misalnya IP-nya mau kalian ganti, tinggal kalian ganti. Tapi kalau misalnya pakai IP default, kita menggunakan IP default aja, IP DHCP. Tinggal enter. Ini untuk pengaturan bahasa, kita enter aja default. Terus ini untuk program, eh, ini ya, beberapa program tambahan yang nggak terlalu dipentingkan sih, tapi dia sangat berguna bagi hosting environment ya. Jadi kita akan coba install untuk program tambahannya. Kita bisa ketik no juga jika kita menggunakan apa jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Tapi di sini kita akan coba menggunakannya. Jadi kita akan menginstal. Kita tinggal ketikkan Y, terus kita enter. Ini masih proses ya. Prosesnya agak lama di sini, jadi videonya akan saya skip. Jadi selama proses instalasi yang sebelum-sebelumnya juga saya skip. Oke, kita masuk step selanjutnya. Jadi di sini dia minta untuk diinstalkan database untuk roundcube-nya ya. Roundcube ini tuh email kalau nggak salah sih untuk panel emailnya. Jadi kita yes aja. Nah ini minta password. Passwordnya kita bikin samain aja ya. Kayak password MySQL untuk EHCP TST 12345. Ini samain, konfirmasi password. Kita tunggu lagi. Nanti biasanya dia akan minta lagi, muncul pop-up lagi untuk PHP ya. Kita tunggu lagi ya. Nah, ini dia untuk konfigurasi database untuk PHP Ini kita yes saja. Terus kita masukkan passwordnya sama juga. Pada dasarnya sebenarnya ini nggak boleh sama sih. Ini karena terkait keamanan juga. Cuman karena saya hanya untuk testing aja, jadi saya passwordnya samain semua. Terus di sini kita memilih untuk web server apa yang akan kita konfigurasi. Di sini saya menggunakan Apache. Tinggal kita oke. Jadi nanti kalau nggak salah kalau kita udah pilih Apache nanti bakal install Apache-nya. Kalau milih tadi tekannya space ya. Space terus kita enter aja. Oke. Kalau udah kayak gini artinya udah selesai ya, udah selesai diinstalasi. Dan untuk aksesnya kita tinggal menggunakan HTTP IP-nya. Di sini nanti ada EHCP-nya. Jadi oke, kita coba akses. Pertama kita tes ping dulu ya, bisa apa enggak. Sebenarnya bisa sih karena kita udah pakai SSH, cuman kita testing aja. IP-nya 238. Dan untuk aksesnya itu kita tinggal menggunakan web browser, kita tuliskan HTTP IP-nya ya 238/ehcp. Nah, kayak gini kurang lebih tampilan EHCP login panelnya. Terus kita tinggal masukin username sama password yang untuk login panelnya tadi ya. Menggunakan admin, passwordnya 1234 kayak di instalasi awal ya. Atau kalau kalian menggunakan password, maka gunakan password sesuai yang kalian gunakan. Nah, kurang lebih kayak gini sih tampilan hosting, easy hosting, control panel. Jadi kita bisa ngatur domain ya di sini, terus bisa ngatur DNS, terus ngatur FTP juga bisa.
email, terus web browser mana ya? Jadi nanti kalau misalnya domain ini, kalau kita tambahin, nanti bisa bisa DNS server kita digunakan oleh klien dan begitu kita akses kita bisa menggunakan penamaan alamat IP ya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin saya di sini hanya membahas terkait instalasinya saja. Mungkin akan saya jelaskan terkait konfigurasinya di lain kesempatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.